apa, di jenjang apa kamu ngajar gitu ya. Di tingkat apa, di jenjang apa kamu belajar ya. Ana udarris fi marhalatil ibtidaiyah. Saya ngajar di tingkat atau di jenjang ya SD. Ana mudarrisatun fi marhalati raudhah atau fi marhalatil hadanah ya. Saya ngajar di tingkat TK. Nah, itu adalah keahlian ya. Keahlian yang khusus yang bisa ngajar anak-anak TK. Tidak semua orang mampu dan tidak semua orang dapat ngajar anak-anak di usia yang sangat dini. Itu materi kita. Fakir fil ijabati anil as'ilati taliyah. Coba pikirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut katanya. Ma adadu marahil ta'lim fi baladika. Apa saja ya jumlah atau berapa jumlah tingkatan-tingkatan pendidikan di tempatmu, di negaramu. Mahadhil marahil, apa saja tingkatan itu. Jadi pertanyaan yang pertama adat, berapa sih jumlahnya? Ma'adat itu kam artinya ya. Berapa? Lalu kalau sudah disebutkan jumlahnya, apa saja tingkatannya ya, secara berurutan dari sisi usia ya biasanya. Kam kana umruka indamal tahaqta bil madrasah. Ya, berapa sih umurmu ketika engkau melanjutkan ke sekolah atau masuk sekolah pertama kali, tingkat apapun itu ya. Hal yaltahiku kullu tullab bil jami'at, apakah maksudnya di daerah kita ya, apakah semua siswa atau semua murid itu melanjutkan pendidikan di tingkat perkuliahan? Walimada, dan mengapa? Kalau kita jawab na'am kullu tullab yaltahik misalnya bil jami'at limada ya. Kalau kita jawab la limada gitu. Nah, sekarang kita akan bahas ini ada marahil al-marhala at-ta'limiyah. Marahil at-ta'lim ini kebanyakan di negara-negara Arab. Walaupun termasuk negara kita mirip lah sebenarnya. Negara kita juga sama, nggak jauh-jauh beda ya. Dilihat dari sisi umur. Jadi pembagian tingkatannya itu dari sisi umurnya. Itu idealnya ya, dari sisi umur. Ya, kotak yang pertama marhalah ta'limiyah. Tingkat atau jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikannya al-marhalah at-ta'limiyah. Umrut talib, umrun ya, umur. Umur ya, kata umur itu kan udah di bahasa Indonesia kan umur artinya. Umrut talib, umur siswa. Ya, jadi tingkatannya apa, umurnya berapa. Sanawatud dirasati fiha. Ya, tahun belajar atau lamanya belajar di sana. Di tingkatan itu ada yang misalnya 2 tahun, ada yang 1 tahun saja, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun misalnya gitu ya. Jadi lamanya muddatud dirasah. Nah, kalau kita artikan kalau di sini kan sanawatud dirasati fiha, tahun-tahun belajar di sana. Kalau kita bisa juga artikan muddah. Ya, bahasa Arabnya itu muddah. Muddah. Ya, muddah itu ya bisa diartikan lama gitu ya, durasi. Muddatu as-sanawat ad-dirasah. Ya, durasi atau batasan atau lamanya mad, dari kata mad ya, panjangnya waktu perjalanan belajar di sana. Jadi kita lihat yang pertama hadonah. Hadonah ya. Hadonah ini kalau kita mungkin bahasa Indonesianya PAUD kali ya. Anak usia dini sebelum TK. Sebelum TK. Jadi dia lebih kecil dari TK. Gitu. Maka usianya itu untuk 1 sampai 3 tahun. Ya, 1 sampai 3 tahun. Jadi usia 1 sampai 3 tahun di Arab itu ada namanya hadonah. Jadi kalau secara kata hadonah itu artinya mengasuh atau pengasuhan. Ya.
Nah, makanya nanti kalau misalnya ada yang bercerai, salah satu yang dibahas adalah hak kepengasuhan. Nah, itu kata-kata dari kata hadana, ya, hak pengasuhan. Jadi kalau di Indonesia mungkin PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Ya, itu pra TK, sebelum masuk ke TK. Nah, gitu kalau di sana ya, 1 sampai usia 1 tahun sampai 3 tahun. Ya, itu lamanya 2 tahun. Summa ba'da dzalika raudhah. Nah, raudhah itu kan taman artinya. Raudhah, taman. Biasanya kata raudhah ini di idhofah, ditambah. Raudhah kan taman ya. Kalau taman saja kan kita nggak paham taman apa gitu. Ya, maka ditambah dengan kata al-atfal. Raudhatul atfal, raudhahnya taman. Ya, tempat yang menyenangkan gitu ya. Al-atfal itu jamak dari tiflun, jadi taman anak-anak, kanak-kanak kalau kita isinya. Maka di sini Raudhatul Atfal itu kalau bahasa kita jadinya TK. Gitu, taman anak-anak, yaitu raudhah. Jadi kata raudhah ini butuh tambahan supaya jelas. Gitu. Baik, yang selanjutnya raudhah ini ya umur belajar di sana 3 sampai 4 tahun. Lama belajar 2 tahun, itu TK. Lalu selanjutnya tamhidi. Tamhidi itu ya artinya pemula. Mungkin kalau kita di sini pra atau sebelum ya, sebelum SD. Sebelum SD. Jadi ada persiapan sebelum SD itu. Di Indonesia nggak tahu ada atau tidak ya. Tamhidi ya kayak untuk dasar gitu ya. Untuk pemula dasar sebelum masuk ke SD. Itu umur 5 sampai 6 tahun. Waktu belajarnya 1 tahun. Lanjut selanjutnya adalah al-marhalatul ibtidaiyah. Al-marhala al-ibtidaiyah. Tingkat ibtidaiyah. Nah, ibtidaiyah ini sudah biasa di telinga kita. Karena kata ibtidaiyah itu banyak digunakan di Indonesia menjadi sekolah, madrasah ibtidaiyah. Sekolah dasar. Ibtida itu kan dari kata-kata ibtada'ah. Ya betadiu ibtida'. Ya, jadi asal dari katanya ibtada'ah. Ibtada'a ya betadiu. Ibtida. Nah, ini nanti kita lihat penulisannya ya. Ibtada'a ya betadiu ibtida. Ya, dari kata ibtida ini kalau ibtada ya betadiu kan artinya memulai. Nah, makanya kalau ibtidaiyah itu awal, dasar ya. Kalau kita sekarang kan dasar artinya. Makanya kalau madrasatul ibtidaiyah ya artinya sekolah dasar. Itu ibtidai. Marhalatul ibtidaiyah. Itu dari umur 6 sampai 12 tahun. Jadi lama belajarnya 6 tahun. Ya. Lalu yang selanjutnya mutawassit. Mutawassit. Ya, dari kata wasat. Wasat itu tengah artinya ya. Tengah. Ya, atau juga bisa kalau bahasa sekarang juga moderat. Wasati. Karena yang muda-muda juga itu. Wasatiyah. Wasatiyah itu moderat, tidak berat kanan dan tidak berat kiri, yang tidak. Tapi kayaknya kata-katanya ini. Nah, makanya kalau mutawassit itu kalau kita di Indonesia SMP artinya sekolah menengah pertama. Lama belajarnya 3 tahun dari umur 13 sampai 15 mutawassit. Ya. Jadi mutawassit itu SMP. Tingkatnya SMP. Nah, yang selanjutnya tsanawi, al-marhala ats-tsanawiyah. Tsanawiyah ini ya kalau di kita itu SMA. Tsanawi. Gitu. Pasca SMP dia masuk sekolah menengah atas gitu kira-kira. Ya, baik. Lamanya 3 tahun dari 16 sampai 18.
Kalau kita di Indonesia, madrasah sanawiyah itu justru tingkat SMP. Kan gitu. Tingkat SMA-nya madrasah aliyah, sedangkan kata ali kalau di Arab itu ali itu untuk sekolah tinggi. Ya, maka dikenal misalnya ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu ya tingkatnya adalah perguruan tinggi. Untuk jenjang setelah sanawi, setelah SMA. Makanya kalau di pesantren biasanya dikenalnya Ma'had Ali. Itu adalah sekolah tinggi. Kalau sanawiyah, ya madrasah sanawiyah itu SMA, madrasah mutawassithah itu SMP. Baik. Nah, ma'had ya sama seperti tadi yang kita sampaikan, ma'had ali itu perguruan tinggi. Ya. Bedanya dia dengan jamiah jelas. Kalau jamiah itu jurusannya banyak gitu biasanya. Ya. Baik. Biasanya kalau ma'had kalau di Indonesia peraturannya ma'had ali itu harus mempunyai atau pertama pesantren, yang kedua mempunyai santri, basis santri yang berasal dari pesantren itu tingkat SMP dan SMA-nya. Itu salah satu syarat ya resmi ma'had ali. Jadi ma'had ali itu juga di Indonesia gelarnya sama untuk S1 yang bisa melanjutkan S2. Di Depok ada pesantrennya Kiai Haji Hashim Muzadi ya, Al-Hikam kalau nggak salah. Itu ada ma'had alinya. Gelarnya sampai sekarang SAG setahu saya. Ya, sarjana agama. Nah, dia sistemnya pesantren boarding ya, tetapi tingkat mahasiswa. Itu makanya kalau dikenal biasanya sistemnya bukan mahasiswa, mahasantri mereka jadinya ya. Nah, kalau jamiah itu ya universitas kampus. Ya, biasanya kalau di Saudi atau di Timur Tengah masih banyak ma'had ali. Bahkan ma'had ali ini juga bisa sekarang ada yang S2, S3-nya seperti di Tunis ya. Seperti di Maroko, itu biasanya bahasa mereka ma'had. Nah, nah, sebenarnya sistem ma'had ini sudah lama bekerja sama kalau Saudi itu dengan Muhammadiyah ya, makanya di beberapa kampus Muhammadiyah itu ada ma'had, tapi untuk khusus bahasa biasanya. Seperti di Jogja itu ada ma'had Ali bin Abi Thalib. Di Palembang ada ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau di Jakarta ini dulunya ada ma'had Utsman bin Affan di Bambu Apus. Baik, itu kira-kira ya, ini tingkatan-tingkatan. Yang mirip sebenarnya di Indonesia juga begitu. Karena memang ya kita banyak terinspirasi dengan sistem pendidikan awal dulu, sistem pendidikan yang banyak memberikan inspirasi bagi kita justru adalah Arab. Ya, bukan Eropa. Makanya sekarang sangat dibangga-banggakan Eropa itu. Tayyib, kita baca sekarang lit ta'limi katanya dalam pendidikan marahil mukhtalifah. Marahil tadi sudah kita sampaikan, mukhtalifah itu dia isim dari kata kerja asal ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtalafa yakhtalifu artinya berbeda. Nah, makanya sering kita dengar kata-kata ikhtilaful ulama. Perbedaan artinya ikhtilaf. Nah, kalau mukhtalifah ya, nanti kita belajar di ilmu sharaf itu perubahan kata ya. Mukhtalifah artinya berbeda. Jadi di sini dikatakan dalam pendidikan itu ada tingkatan, ada fase-fase, ada jenjang yang berbeda. Yamurru biha, marra yamurru. Ana amurru, anta tamurru. Gitu. Marra yamurru. Misalnya kita lewat depan Arabia, kita bilang marartu ya. Saya lewat. Gitu. Atau kita
pernapasan, maror itu. Katanya li ta'limi marahilun pendidikan itu ada tingkatan yang berbeda. Khilal itu artinya fi, dalam. Khilal artinya ya dalam ya, dalam belajarnya, dalam proses pembelajarannya, dirasah. Fa idza anha marhalatan ta'limiyah. Anha ya itu dari kata anha yunhi. Anha yunhi itu berakhir atau mengakhiri, menyelesaikan ya. Kalau intaha yantahi, selesai artinya. Kalau anha yunhi itu artinya menyelesaikan, mengakhiri. Makanya ada kata istilah dari sana nihayah ya. Nihayah lawan dari bidayah. Kalau bidayah awal, kalau nihayah akhir. Nah, kalau anha itu mengakhiri, menyelesaikan. Kalau nahayanha beda lagi, melarang artinya ya. Fa idza anha marhalatan ta'limiyatan, jika tolib, fa'ilnya kembali kepada tolib loh. Makanya kalau ini kata kerja, sedangkan marhalatannya itu adalah objek sasaran dari perbuatan. Pertanyaan kita ini kata-kata kerja, fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali ke tolib. Ya, kalau i'rabnya nanti ada yang dinamakan domirun mustatir, domir yang tersembunyi, takdiruhu huwa. Ya, nilainya itu adalah, maksudnya itu adalah dianya kembali ke tolib. Jadi maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan marhalatan ta'limiyatan, satu fase, satu jenjang pendidikan, intakola. Intakola, kata yang lain. Intakola yantakilu. Pindah artinya. Ya. Maksudnya jika telah selesai talib itu menyelesaikan satu tingkat pendidikannya, maka ia berpindah ke ilal marhalatil lati, ke jenjang yang ba'daha, setelahnya. Ya, jadi kalau sudah selesai, misalnya tadi ya, tingkat hadarah selesai, intaqala ilal marhalati ila marhalatir raudha. Ya, ba'da anha marhalatir raudha, intaqala ila marhalatit tamhidi. Terus begitu maksudnya, ya. Wa tatakawwanu marahilut ta'lim. Tatakawwanu itu dari kata takawwana ya, takawwanu terdiri artinya. Ya. Takawwana ya takawwanu artinya terdiri. Hadhil usrah, misalnya keluarga ini tatakawwanu terdiri min dari al-abu minal abi wal ummi, dari bapak, ibu ya, wal ibnah, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ya. Baik. Jadi itu artinya, makanya takawwana ya takawwanu itu artinya terdiri. Wa tatakawwanu marahilut ta'lim, dan tingkat jenjang pendidikan itu terdiri fi katsirin minad duwalil arabiyyah, di mayoritas negara-negara Arab itu min arba'i marahil, terdiri 4 tingkatan. Ya, jadi mayoritas negara-negara Arab itu ya terdiri 4 fase, 4 tingkatan pembelajaran. Ya, itu mayoritasnya. Hiya, yaitu 4 tadi, al-marhalatul ibtidaiyah, tingkat ibtidaiyah SD, fal marhalatul mutawassithah, ya setelahnya tingkat SMP, fal marhalatus tsanawiyah,
Setelahnya lagi tingkat SMA, summal marhalatul jami'iyah. Lalu tingkat jami'i atau tingkat sekolah tinggi. Baik. Bahkan kata jami'ah itu sebenarnya muncul di era-era sekarang. Ya. Dulu itu masih mengatakan jami'i saja, jami'. Jami'. Kalau kita lebih mengenal masjid jami'. Ya, kalau di Mesir sampai sekarang ada istilah jami' dan jami'ah. Ya, kalau jami' itu berarti belajarnya di masjid. Dapat ilmunya langsung talaki ke ustadz-ustadznya, ke kiai-kiainya di sana, ke para masyayikhnya di sana. Tapi nggak dapat gelar. Nah, nggak ada gelar. Mereka belajar 10 tahun, 15 tahun, nggak ada gelar. Kalau mau dapat gelar di jami'ah, 4 tahun dapat gelar, 2 tahun dapat gelar. Gitu ya. Iya. Nah, lanjut. Wafi ba'dil bilad, dan di sebagian negara-negara, al-bilad kan jamak dari balad. Wafi ba'dil biladil arabiyah, dan di sebagian negara-negara Arab, yaltahiqut talamis. Talamis itu jamak dari kata tilmiz. Dulu sekali sudah saya pernah jelaskan ya. Tilmizun. Kalau muannas tilmizatun. Ya. Ada juga kata talib. Ada juga kata murid. Kalau mu'anas tinggal tambah tak marbuto. Ada kata murid. Ya. Kalau dalam yang lainnya, kalau yang liko-liko biasanya mutarabbi. Ya. Mutarabbi dari kata tarabba. Ya. Baik. Jadi ada kata tilmis, ada kata talib, ada kata murid. Ya, kalau muridnya artinya murid. Ya, bahasa Inggris. Nah, biasanya penggunaannya ada sedikit perbedaan antara talib dengan tilmis. Sampai kalau untuk anak-anak juga menggunakan tiflun. Biasanya tiflun ini untuk tingkat SD, ya, untuk SMP, ya, sebagian SMA. Nah, kalau talib ini sebenarnya lebih umum. Lebih umum. Ya, tapi kebanyakan talib itu biasanya digunakan untuk perguruan mahasiswa, ya. Mahasiswa, untuk mahasiswa. Kalau murid ini tadi di bidang ilmu tasawuf. Apa? Nah, ada juga misalnya kata yang lainnya daris. Ini juga pelajar artinya kalau daris itu. Banyak istilah-istilah biasanya ya penggunaannya disesuaikan. Baik, kita kembali ya. Talamis itu jamak dari tilmiz. Yaltahiqut talamizu bil madrasati ibtidaiyati adatan bisa disati min a'marihim. Ya, siswa-siswa melanjutkan sekolah ibtidaiyah adatan. Mana ada? Kalau bahasa kita kan adat ya. Adat itu biasanya atau kebiasaan kalau adat itu kan. Kebiasaan ya. Makanya kalau kita artikan sini adatan biasanya ya. Misalnya kita ditanya, "Ainal ustad?" Ustadznya di mana? Ya. Kita jawab misalnya zahaba ila al-masjid adatan. Ya, biasanya sudah pergi ke masjid. Jadi kata adah itu biasanya artinya. Makanya kalau al-adah artinya kebiasaan ya. Adat. Bahasa Indonesianya adat. Baik, katanya anak-anak itu biasanya melanjutkan ke tingkat ya ibtidaiyah adatan bisa disati min amarihim. Ya, di umur 6 tahun. Jadi pada umur 6 tahun. Wa tablughu sanawatud dirasiyah, al-dirasat tablugh balagha yablughu mencapai
Ya, artinya ya. Makanya balagha yablughu wa tablughu di sini ya. Kamu kayak gitu berapa motornya? Wa tablughu sanawatud dirasah, dan tahun belajar itu mencapai fil marhalatil ibtidaiyah, pada tingkat ibtidaiyah situs sanawat, selama 6 tahun ya, seperti yang dalam kotak itu. Wa tablughu sanawatud dirasati fil marhalatil mutawassithah, dan tahun pembelajaran ya di tingkat SMP tablughu mencapai salasa sanawat, 3 tahun. Wa kadzalika fil marhalatis tsanawiyah, begitu juga di tingkat SMA gitu. Ammal marhalatul jami'iyah, amma sedangkan pada tingkat perguruan tinggi ya, patatarawahu baina arba'i wa sitti sanawat. Ya, tarawaha ya tarawahu ya, itu artinya ya lebih lama, lebih lenggang, lebih panjang ya, lebih banyak rehatnya ya, atau lebih berjalan, berkisar, kalau bahasa kita mungkin berkisar di sini antara 4 sampai 6 tahun ya. Itu paragraf yang kedua. Baik, sebentar. Baik, kita lanjutkan muasil. Baik, bada'an yunhiyat talib, dan setelah ya siswa itu menyelesaikan, tadi kan anha yunhi, tadi kita artikan menyelesaikan, ketika siswa sudah menyelesaikan al-marhalat ats-tsanawiyah ya, tingkat SMA-nya, yaltahiqu bil jami'at, melanjutkan di jenjang perguruan tinggi, awil ma'ahid, sama perguruan tinggi. Idza hasala, jika mendapatkan ala takdirin tayyib. Takdir itu nilai di sini artinya ya, predikat. Ya, idza hasala ala takdirin tayyib, jika mendapatkan predikat atau nilai yang baik. Ya. Wa ba'da ayyahsulat talibu ala syahadatil jami'iyah, dan setelah siswa tersebut mendapatkan ya ijazah sekolah tinggi, ijazah perguruan tinggi, bitakdirin jayyidin jiddan au mumtaz, dengan nilai, dengan predikat baik sekali atau istimewa, yaltahiku bidirasatil ulyah, dirasat ulyah. Dirasat al-ulya itu kalau bahasa kitanya pasca sarjana. Pasca sarjana ya. Pasca sarjana. Dirasat ulya. Baik. Biasanya kalau dirasat ulya itu atau pasca sarjana itu 2. Magister itu magister atau S2 ya, atau doktorah S3. Nah, itu isi dari dirasat al-ulya. Baik, jadi katanya yaltahiku bidirasatil ulya, ya, melanjutkan ke pasca sarjana, lil husul ala syahadatil magister, untuk mendapatkan ijazah magister
summa syahadatud doktorah, ya, kemudian ijazah doktorah S3 ya, doktoral kalau bahasa kita. Baik. Min nahiyatin ukhra, di sisi yang lain, nahiyah kemarin sudah kita artikan. Fil biladil arabiyyah naw'an. Di negara-negara Arab itu naw'ani minat ta'lim, ada dua macam sistem pendidikan. Ada dua macam, sama seperti di Indonesia juga ya. Huma, yaitu at-ta'lim al-hukumi. At-ta'lim al-hukumi itu, al-hukumi di sini artinya pemerintahan. Kalau bahasa kita ya pendidikan negeri. Ya, at-ta'lim itu artinya pendidikan, al-hukumi itu artinya negara atau pemerintahan, maksudnya sekolah-sekolah negeri atau kampus negeri. Nah, kayak UI kalau di Indonesia ya, atau kalau sekolah negeri misalnya SMPN, SMP negeri, SMA negeri gitu. Kalau di Depok ada SMA 1 2 3 negeri gitu ya. Nah, itu dia yang dimaksud at-ta'lim al-hukumi. Wa tusyrifu. Nah, dari kata asyrafa yusyrifu ala. Kita sering mendengar kata musyrif, ya kan ya? Asyrafa Baik. Asyrafa yusyrifu, pelakunya adalah musyrif. Muannasnya musyrifah. Nah, sering kita mendengar itu kalau anak-anaknya sekolah di pesantren ya. Apa artinya asyrafa yusyrifu? Kira-kira perbuatan musyrif itu apa? Ya, mengurus. Mengawasi. Iya. Mengawasi. Bisa juga bertanggung jawab, ya, yang mengawasi. Biasanya kalau kita nulis disertasi atau nulis tesis, biasanya nanti tahta isyraf. Di bawah bimbingan. Nah, ya, di bawah bimbingan. Misalnya siapa? Al-Ustadz, Ad-Doktor, Profesor Doktor, ya, Al-Ustadz Ad-Doktor Abdus Somad, Al-Ustadz Ad-Doktor Abdus Somad Al-Andunisi, orang Indonesia, tahtal isyraf. Jadi artinya di sini di bawah bimbingan, berarti beliau ini adalah musyrif, pembimbing. Ya. Nah, kalau di sini artinya mengurus, lebih kepada mengurus. Wa tusyrifu alaihi daulah, yang diurus, yang ditanggung oleh ad-daulah. Daulah mufrad dari kata dual ya, negara. Jadi ditanggung negara dari biaya pendidikannya, masrufatnya gitu ya, dan sebagainya. Fatabnal madarisa, ya, makanya pemerintah itu membangun sekolah. Wa tuwaffirul kutuba wal mudarrisin. Waffara, yuwaffiru itu artinya mencukupi. Ya, memenuhi. Waffara, yuwaffiru, memenuhi kebutuhan kitab-kitab wal mudarrisin dan pengajar. Jadi maksudnya sekolah di sana itu yang bertanggung jawab akan sekolahnya, madrasahnya, yang bertanggung jawab memberikan bukunya, yang bertanggung jawab menggaji guru-gurunya, itu semuanya negara. Ya, semuanya negara mereka. Sampai kalau di Indonesia juga ada negara Saudi. Ya, negara Saudi itu gedungnya mereka yang tanggung, buku-buku mahasiswanya mereka kasih semuanya, gaji-gaji gurunya nggak ada, SPP yang diambil semua mereka yang tanggung, bahkan ya murid-muridnya, ya mahasiswa-mahasiswinya juga dapat uang per bulannya. Ya, itu. Ya, kalau sekarang di Pejaten, dulu ada di dekat, dulu di Salemba, sekarang di Pejaten, ya, Lipia, ya kalau dikenal ya. Baik, itu sistem mereka yang ditanggung oleh negara.
Wa ta'lim al-ahli. Sebaliknya juga ada wa ta'lim al-ahli, pendidikan ahli al-ahli. Ini lawan dari hukumi. Kalau hukumi itu negeri atau pemerintah, al-ahli ini berarti swasta. Itu kita memahaminya ya. Dari pendidikan swasta, wa tusyrifu alaihi. Nah, yang bertanggung jawab itu ya akan semua tadi, sekolah, ya buku, guru dan sebagainya. Ba'dul jama'iyat ini komunitas sebenarnya. Ya, jama'iyat ini bisa dijadikan atau bisa diartikan juga kelompok-kelompok, wal afrad ataupun individu, pribadi-pribadi. Jadi donaturnya itu bisa jadi dari kelompok, dari komunitas, bisa juga dari pribadi. Nah, kalau zakat sukses itu jamaiyah, kelompok. Ya. Nah, kalau ustadz-ustazah al-afrad, individu, misalnya mendirikan sekolah semuanya ustadz-ustazah gratiskan semuanya ya. Karena memang kalau di Timur Tengah itu sekolah itu gratis. Ada yang bayar di Tunis. Di Tunis itu bayar tapi murah sekali. S2, S3-nya itu 700.000 per semester. Nah, itu ya. Tapi biaya ongkos ke sana yang mahal. Baik, ikhwatil asatidzah wa akhwatil ustadzat, itu kira-kira materinya ya. Jadi kalau anaknya ada yang mau kuliah, salah satu yang saya rekomendasikan Tunis. Ya, Tunis itu ada universitas tertua di dunia, namanya Jami'ah Zaitunah. Ya, baik. Jadi sekalipun bayar formalitas saja. Baik, itu kira-kira materi kita terkait teks bacaan. Tafadhalu, silakan Ustaz Ustazah. Hal hunaka ba'dul kalimat nahtaju i'adataha, ya, apakah ada kosakata-kosakata yang dibutuhkan atau kita butuh mengulangnya ya agar dapat lebih memahaminya, atau ada pertanyaan yang lain selain dari yang dibahas di buku, silakan. Qabla an natakallam anil mulahadzah nahwiyah. Sebelum kita lanjut ke mulahadzah nahwiyah. Ustadz mau tanya. Nah, tafadhali. Yang di kalimat awal li ta'lim marohilu mukhtalifah. Kalau begini jumlahnya ismiyah gitu ya Ustadz? Nah. Ya. Nanti kita pelajari ada yang dinamakan syibhul jumlah. Ya, mubtada'nya diakhirkan. Harusnya kata-katanya adalah marahilul mukhtalifatun lit ta'lim. Ya, harusnya. Tetapi kok bisa begini ya? Nanti kalau dijelaskan sekarang bingung. Ya. Baik, nanti ada syibhul jumlah namanya. Banyak ya istilah-istilah yang kita akan pelajari atau istilah-istilah yang nanti kita akan paham kalau dasarnya kita udah paham dulu. Seperti misalnya kita akan membahas naibul fa'il. Saya pernah jelaskan ya, ada kata naibul fa'il. Naib itu kan kalau dari kata naib itu artinya wakil, pengganti. Al-fa'il jadi pengganti kata pelaku gitu. Berarti dari sini saja kita pahami berarti aslinya dia bukan fa'il gitu loh. Ya kan? Aslinya dia bukan fa'il. Nah, kita bisa belajar naibul fa'il kalau kita sudah paham kata fa'il. Kemarin kan kita udah belajar fa'il tuh. Ini saya kasih contoh misalnya ya. Istilahnya. Karena materi kita gampang, jadi nggak apa-apa tambahan yang lain. Contoh ada kata-kata istilah naibul fa'il. Nah, kalau yang ini kan belum kita pelajari karena belum sempurna mempelajari mubtada khobarnya. Baik, kita kan ada pernah belajar kata fa'il dan fa'il itu ya adalah ismun marfu allazi fa'alal fi'lah. Dia adalah isim yang marfu ya, allazi fa'alal fi'lah. Dah. Mengapa dia marfu? Karena dia ini pelaku dari perbuatan, pelaku dari kata kerja. Contoh misalnya syariba
Zaidun. Ya. Asyaya. Gitu kan? Syariba kan kata kerja nih. Fi'lun. Nah, dalam jumlah mufidah itu, ya, kalau syariba fi'lun mengawali jumlah, kata pertamanya adalah fi'lun, berarti jumlah ini, maksudnya kalimat ini kan kita kenal dengan nama jumlah fi'liyah, kan gitu. Ya kan? Jumlah fi'liyah. Apa ini maksud jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat, kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan kalimat ya, jumlah itu ya. Ya, kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, kita lihat nih, syariba ini kan kata kerja, ya, posisinya di awal kalimat. Maka kalimat tersebut namanya jumlah fi'liyah. Nah, kata kerja ini, kalau jumlah fi'liyah ini rukunnya, rukun itu nggak boleh enggak gitu. Sempurnanya dia menjadi kalimat, ya, itu kalau pertama ada fi'lun, ya, setelah fi'lun harus ada fa'il. Itu saja. Ini dua rukunnya. Sedangkan objek, maf'ul, itu tidak semua kata kerja butuh objek. Nanti kita akan belajar di bab selanjutnya itu. Insyaallah ada namanya fi'lul lazim, ada fi'lul muta'addi. Maf'ul nggak butuh ada fi'il yang butuh objeknya tidak bisa satu. Dia butuh objek dua, dia butuh objek tiga. Makanya ada maf'ul, maf'ulun bih satu, maf'ulun bih dua, nanti gitu kan. Baik, nah tapi syarat ya kalimat itu dianggap sempurna dan bisa dipahami kalau ada kata kerja dan pelakunya. Itulah posisinya. Jadi sekalipun nggak ada syai ini ya aman. Syariba Zaidun udah bisa dipahami, Zaid minum. Walaupun nanti ditanya lagi, karena kata kerja syariba itu butuh objek. Apa yang diminum oleh Zaid? Baik, maka asyaya, ya, posisinya sebagai objek. Kenapa? Karena dia sasaran. Ya, dia sasaran. Waqa alaihi fi'lun Zaid. Ya, terjadi atasnya perbuatan Zaid, jadi dia objek mansub bil fathah. Sedangkan Zaid ini kan sebagai fa'il, kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita kembali ke sini, jumlah itu, kalimat itu harus ada fa'il setelah fi'il, ya kan? Gitu. Sempurnanya kata itu, kalimat tersebut dikatakan kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah kalau ada fi'il dan fa'il. Baik. Nah, itu kalau kata syariba Zaidun asyaya. Bagaimana kalau misalnya kata syaribanya kita buat majhul, kita buat pasif. Kan kalau syariba meminum. Bagaimana kalau diminum? Nah gitu ya. Bahasa Arabnya bagaimana? Kita belum harokatin dulu. Baik. Kan posisi aslinya begini, syariba Zaidun asyaya. Kalau Zaid minum, ya perbuatannya butuh fa'il kan minum. Bagaimana kalau kata kerjanya itu menjadi pasif? Syuriba. Syuriba. Diminum. Syuriba. Sedangkan syaya dia tetap menjadi maf'ul atau tetap dia menjadi maf'ul objek kan? Kalau syuriba dia nggak butuh kata kerja Zaid. Nggak butuh penyebutan pelaku dari kata kerja ini, karena syuriba diminum. Apa yang diminum? Asyai, teh yang diminum, gitu kan? Jadi teh ini tetap dia menjadi objek. Hanya saja kalau kita buat analisa, yang pertama syuriba itu fi'lun, asyai itu maf'ulun bihi. Pertanyaannya fa'ilnya mana? Kita jawab fa'ilnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang kata kerja ini adalah majhul. Apa itu majhul? Fi'il yang nggak butuh disebutkan fa'ilnya. Hanya saja dalam jumlah mufidah yang kita pelajari tadi, syarat jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il dan harus ada fa'il. Baik, bagaimana caranya mensiasati ini supaya ini kalimatnya menjadi jumlah mufidah? Nah, gitu.
Supaya menjadi jumlah mufidah, ya udah posisinya kata syai ini posisinya menjadi fa'il. Tapi hanya posisi loh, dia sebenarnya maf'ul, tapi posisinya sebagai fa'il setelah fi'il. Namanya dinamakan naib. Apa itu naib? Wakil. Ya, wakil dari fa'il. Berarti kalau wakil dari fa'il, harokatnya yang tadinya fathah kita jadikan dhamma, syuriba syayu. Ya, tehnya diminum. Gitu. Itu nanti ada istilah naibul fa'il. Nah, kan kalau kita fa'ilnya belum paham, bagaimana kita membahas naibul fa'il? Begitu juga syibhul jumlah tadi. Baik, itu kira-kira Ustaz-Ustazah. Silakan yang lain sebelum kita lanjutkan. Udah ya? Baik, kita langsung masuk ke mulahadhah nahwiyah. Hari ini kita akan belajar domir kembali. Ya. Baik, saya ingin mengulang dulu nih kata domirnya. Silakan perhatikan di sini. Domir jamaknya domair, ya kan? Domir jamaknya domair. Kalau bahasa kitanya kata ganti. Kalau istilah nahunya ismun, dia isim, ya, ya dulu yang menjelaskan, yang menunjukkan ala, ya, bahwa ia atau menunjukkan atas mutakallim. Ya, mutakallim itu orang pertama yang berbicara. Ya, tentu saja au mutakallimah ya, atau ya mutakallimah, mutakallim muzakkar, mutakallimah muannas. Baik, yang selanjutnya mukhatab. Lawan bicara, tentu saja au mukhatabah. Lawan bicara orang kedua. Dan yang ketiga ghaib atau ghaibah, orang ketiga yang dibicarakan. Ya, yang digibahin ya, Bu. Nah, digibahin, diomongin gitu. Jadi orang yang nggak ada tapi kita bicarakan, itu ghaib namanya. Atau ghaibah. Nah, itu yang dinamakan. Jadi dia kata ganti untuk menjelaskan yang berbicara, laki-laki atau perempuan, lawan bicara, laki-laki atau perempuan, yang dibicarakan, laki-laki atau perempuan. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya domir ini ada dua macam. Yang pertama, domir ya. Domir itu kan ada dua macam. Yang pertama, munfasilah. Domair munfasilah. Domair munfasilah. Apa itu munfasilah? Yang terpisah. Ya, jadi dia terpisah nih. Enggak bersambung dengan kata sebelum dan setelahnya. Enggak nyambung dia. Khususnya biasanya kalau nyambung ya dengan kata sebelumnya. Ya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kemarin kan ada ana. Ada nahnu. Ya, ini untuk mutakallim atau mutakallimah, orang yang berbicara. Ya, orang pertama. Ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, antuma, antunna, ada huwa, huma, hum, ada hiya, huma, hunna. Nah, ini perwakilan aja kan. Nah, ini munfasilah. Apa itu munfasilah? Dia harus terpisah. Misalnya ana mudarris.
Nahnu nazhabu. Anta ya talib. Misalnya, huwa yadrusu. Jadi, ya, kata ana ini tidak boleh nyambung. Nahnu juga nggak boleh nyambung. Itu namanya munfasilah. Ya. Nah, hari ini yang kita ingin pelajari adalah muttasilah, lawannya. Apa itu muttasilah lawannya? Harus nyambung. Harus nyambung. Ya, dengan huruf atau dengan kata sebelumnya. Biasanya kata sebelumnya ya. Thayyib. Nah, lalu kita telah pelajari kemarin ada domir yang raf'i. Ada domirul raf'i. Ada domirun nasbi nanti. Kapan domir itu dikatakan domirul raf'i? Kan domir ini apa domir tadi? Ismun. Ya kan? Kalau ismun itu dia i'rabnya kan kemungkinan 3 sesuai posisinya. Bisa jadi dia marfu, bisa jadi dia mansub, bisa jadi dia majrur. Ya, itu hukum dari isim. Nah, domir ini isim, berarti domir ini juga ada posisinya sebagai marfu, juga ada posisinya sebagai mansub. Ya, dan bisa jadi ya ada yang sebagai majrur karena memang isim. Nah, ketika dikatakan domair raf'i, domir-domir yang raf'i, rafa berarti pertanyaannya isim itu marfu'nya kapan? Gitu kan? Di antaranya isim itu marfu ya kalau pertama jadi mubtada kan gitu. Seperti ana mudarris. Ana ini mengawali kalimat. Kalimat tersebut diawali ana sedangkan ana ismun. Berarti kalimat itu diawali oleh isim. Kalau kalimat diawali oleh isim, maka kata pertamanya mubtada. Dan mubtada ya posisinya marfu. Tapi karena dia adalah domir dan domir itu mabni. Domir itu nggak berubah-ubah. Ya, tapi posisinya sebagai marfu, makanya dinamakan domair raf'i. Domir-domir yang posisinya sebagai bisa jadi mubtada, yang kedua bisa jadi fa'il. Itu. Ya, isim itu marfu'nya di antara posisinya kalau jadi mubtada atau jadi fa'il. Nah, rata-rata kalau domair raf'il munfasilah yang kita pelajari sebelumnya, domir-domir rafa yang berpisah, yang tidak tersambung dengan kata sebelum dan setelahnya, biasanya posisinya sebagai mubtada. Kalau posisinya sebagai mubtada, berarti ia hakikatnya marfu. Posisinya, walaupun dia mabni, nggak berubah-ubah. Nahnu, ya anta nggak boleh jadi antu. Loh kenapa antu? Misalnya karena Ustadz dia marfu, mubtada marfu bidhammah nggak boleh. Antumu misalnya nggak boleh. Antum mau nggak boleh, ya karena dia mabni. Huwa jadi hu nggak boleh juga, ya. Baik. Jadi dipastikan begitu Ustaz-Ustazah ya. Nah, itu domair raf'il munfasilah yang kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan belajar sama domair rafa muttasilah. Domirnya posisinya marfu tapi nyambung, ya kan? Berarti kalau nyambung dengan kata sebelumnya otomatis susah dia jadi mubtada. Ya, karena dia pastinya bukan kata yang pertama. Ya, posisinya kemungkinan besar jadi fa'il, pelaku. Berarti kalau muttasilah yang rafa nyambungnya dengan fi'il. Itu pastikan ya. Nah, ada juga nanti domairu nasbi, domir yang posisinya sebagai mansub. Kan pertanyaan kita, kapan sih mansub itu? Di antaranya isim itu mansub kalau posisinya sebagai maf'ulun bih. Jadi kalaupun ada domir nanti, khususnya domir muttasilah, kalau dia posisinya sebagai maf'ulun bih, maka dinamakan domairun nasbi.
Baik, itu kira-kira istilah kenapa dinamakan domair raf'i, domairun nasbi ya. Kemarin domair raf'il munfasilah, domir rafa, kata ganti yang posisinya marfu tapi dia terpisah. Nah, sekarang kita akan pelajari domair raf'il muttasilah, domir yang posisinya dia marfu. Pertanyaannya, kapan domir itu marfu? Domir kan isim. Kapan isim itu marfu? Ya. Isim itu marfu kan kemungkinan cuma dua. Kalau nggak mubtada, misalnya menjadi mubtada atau fa'il. Misalnya ya dalam jumlah mufidah. Nah kalau muttasilah kan bersambung. Berarti dia bersambung dengan kata sebelumnya. Berarti nggak mungkin mubtada karena dia tidak mengawali. Dia nempel dengan kata kerja yang lainnya. Kan begitu ya. Baik, itu maksud domair raf'il muttasilah yang nyambung. Baik. Di sini dilihat contoh yang pertama ta'ul mutakallim. Ta ya untuk menjelaskan orang yang berbicara. Untuk menjelaskan orang yang berbicara, pelaku berbicara, yang ngomong gitu kira-kira ya, yang ngomong. Contohnya adalah hadartu. Ya. Jadi kata tu ini harus nempel dengan fi'il sebelumnya. Posisinya kok marfu Ustadz? Posisinya marfu karena tu ini hakikatnya adalah fa'il. Kalau fa'il isim itu kan marfu. Hanya saja dia ini domir yang mabni, nggak berubah-ubah. Sehingga kita namakan domirur raf'i. Kalau satu domirur raf'i. Kalau lebih dari dua, domairur raf'i. Nah, dinamakan al-muttasilah. Kenapa? Dia nggak bisa eksis, nggak bisa hadir kecuali nempel dengan kata sebelumnya. Itu maksudnya dari kata ittasala yattasilu. Kalau dulu kita pernah belajar munfasilah di halaman berapa itu ya? Nah, ini di halaman 65, kalau Ustaz-Ustaz lihat di halaman 65 itu ya kita juga belajar domairur raf'il munfasilah, domir yang posisinya marfu tapi dia terpisah, nggak boleh nyambung dengan kata sebelum atau setelahnya. Contoh mutakalim kan ada ana dan nahnu tadi. Ya. Lalu mukhatab ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Ghaib ada huwa, hiya, huma, hum, hunna. Dan nggak boleh nyambung dengan kata setelahnya. Ataupun kata sebelumnya. Nggak boleh nyambung. Gitu. Karena memang ini domirnya munfasil. Yang terpisah. Posisinya marfu. Karena dia adalah isim yang mengawali jumlah. Ya. Baik, walaupun nanti ada juga yang sebagai takkid. Takkid itu biasanya dia nanti akan menjadi mansub. Izhab anta. Nah, gitu kira-kira ya, takkid. Baik, yang selanjutnya kalau di sini posisinya dia nyambung, tapi dia hakikatnya marfu. Kenapa? Karena dia fa'il. Hadartu, hadar itu fi'lun. Fi'lul madhi mabni ala sukun, ya. Lalu fa'ilnya apa? Ta'ul mutakallim. Takdiruhu ana. Ya kan maksudnya adalah ana. Ini kan tak mutakallim itu domir dari kata ana. Ya, mutakallim. Atau mutakallimah sama. Hadartu, darastu, katabtu, akaltu, ta'allamtu. Ya kan? Yang kedua, ta'ul mukhatab. Ta untuk lawan bicara, laki-laki. Ta, hadartah, hadar fi'il, pelakunya adalah anta, ya diganti dengan domir yang nyambung dengan kata kerja, jadi hadartah, darastah, katabtah. Nah, ta ini domir, hanya saja fi mahalli raf'il fa'il, gitu kira-kira kalau mengirapkannya, fi mahalli raf'il fa'il, tapi posisinya itu sebagai marfu'nya fa'il. Loh kenapa Ustaz dia nggak bisa marfu dengan dhamma? Karena dia mabni. Domir itu mabni, nggak berubah-ubah. Itu ta'ul mukhatab. Yang ketiga ta'ul mukhatabah. Ti untuk anti, hadarti, darasti, katabti. Begitu juga
Tapi domir ini dinamakan domir yang marfu. Kenapa domirnya marfu? Karena posisinya sebagai fa'il. Ya, dia kan isim yang menggantikan. Baik. Begitu juga yang keempat, na al-fa'ilin. Ini kata ganti dari nahnu. Na untuk al-fa'ilin, menjelaskan para pelaku. Ya, contohnya hadarna. Ya, kita hadir, kami hadir. Darosna, kita belajar, kami belajar. Katabna, kami telah menulis, kita telah menulis. Kata betul, kata benar. Biasa gitu kan? Na al-fa'ilin. Nah ini sekalipun harokat akhirnya bukan dhamma, tapi posisinya sebagai marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il dari kata kerja sebelumnya. Hanya saja dia wajib nyambung tuh. Makanya dinamakan domir, kata ganti, dia isim. Marfu posisinya karena fa'il, muttasilah, dia nyambung dengan kata kerja sebelumnya. Baik, yang selanjutnya, alif al-isnain. Alif untuk menjelaskan musanna. Alif al-isnain. Alif untuk menjelaskan dua jumlahnya. Alif hadara jadi hadara, darasa jadi darasa, kataba jadi kataba. Nah, ini untuk menjelaskan huma. Ya, huma untuk orang ketiga, tapi dia dua jumlahnya. Untuk dia tapi dua orang, dia tapi dua orang. Contohnya huma hadara, huma darasa, ya, huma kataba, mereka berdua sudah hadir, mereka berdua telah belajar, mereka berdua telah menulis, gitu. Alifnya ini untuk menjelaskan pelakunya adalah huma, dua orang, dia dua orang. Kalau wawul jamaah, waw untuk menjelaskan banyak, ya biasanya hum. Kalau aliful isnain ini huma, kalau wawul jamaah itu hum, ya. Hum hadaru, hum darasu, hum katabu, gitu. Wawnya dinamakan wawul jamaah, waw plus alif di akhirnya. Ya, posisinya sebagai marfu karena posisinya sebagai fa'il, takdirnya hum, mereka telah hadir, mereka telah belajar, mereka telah menulis, gitu. Pelakunya siapa? Mereka. Ya, dan dia domirnya dinamakan muttasil karena nyambung dengan kata kerja sebelumnya. Yang terakhir nunun niswah. Nun untuk menjelaskan pelakunya para wanita, niswah. Biasanya ini untuk hunna. Ya, ada untuk kata hunna. Contohnya hadarna. Hunna, mereka para ibu-ibu hadarna. Hunna darasna. Hunna katabna. Itu. Ya, begitu juga misalnya ta'ul mukhatabah itu untuk banyak juga bisa, tetap kata betum, tumnya itu kan ya antum, ya. Misalnya kata betunna, darastum, darastunna, ya, sama. Baik, itu kira-kira ustaz-ustazah terkait materinya. Mengulang sebenarnya insyaallah. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lihat itu ada kotak di bawahnya latihan yang pertama. Kita cek ya, kita masukkan domir-domir yang muttasil ke dalam setiap kata kerja yang ada di kotak yang pertama. Dibuatnya contoh itu.
Baik, kita lihat itu ada at-tadribul awal qala asnidil af'alat taliyata ila dhamair. Apa arti asnada yusnidu asnid? Ya, hubungkan atau sambungkan. Makanya kata sanad itu sambungan, ya. Sambungan dari Rasul ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi ke tabi terus gitu ya. Itu sanad. Asnid sambungkan karena memang domir itu adalah domir muttasil, domir yang harus kita sambungkan. Asnidil af'alat taliyah, sambungkanlah kata kerja berikut ila dhamair. Ada domir misal seperti di contohnya sami'ah. Sami'ah itu kan mendengar artinya ya. Baik, kalau kita sambung dengan ta pelaku al-mutakallim menjadi sami'tu. Ya, tu-nya itu domir ya muttasil, posisinya sebagai fa'il, maka dia marfu. Ya, sehingga dinamakan dhamairur raf'i. Na al-fa'ilin sami'na, alif isnain sami'ah huma misalnya. Mereka berdua, ya. Wawul jamaah sami'u, nunun niswah sami'na. Ya, ta'ul mukhatabah ya itu sama, sami'ti gitu ya. Nah, kalau jumlahnya banyak juga sama, sami'tum, sami'tunna, sami'tuma. Sama. Makanya di sini berbuat contoh juga. Kan antum juga mukhatab. Ya, antunna mukhatabah. Tapi ada mufrad, ada jamak. Ada musanna. Kalau anta mufrad, kalau antuma musanna, kalau antum jamak. Ya. Kalau anti mufrad, antunna antuma musanna, antunna jama. Ya, makanya contohnya cuma yang mufrad aja nih. Sama sebenarnya. Baik, kita lihat kanasa. Baik, silakan ada yang mau coba? Didi Ustaz. Tafadhal Ustaz Didi, langsung disebutkan berdasarkan urutan. Ta'ul mutakallim, na al-fa'ilin, alif isnain, wawul jama' nun niswa. Langsung sebutkan. Kanasa. Kanasa, kanastu, kanasna, kanasa, kanasu, kanasna. Baik, kanasna. Ya, ahsanta. Syukran Ustaz. Jadi domirnya harus nyambung. Makanya domirnya dinamakan domir muttasil. Baik, yang selanjutnya safara. Silakan. Rudi Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz Rudi. Safartu. Safarna. Safara. Safaru. Safarna. Saparna. Ya, al-ummahatu saparna. Safarna. Ya, kalau misalnya al-muslimuna safaru. Safaru. Ya, kalau misalnya Zaidun wa Ali safaro. Safaru. Oh, safara. Safaro, dua orang kan? Nahnu safarna. Ya. Baik, syukran ya Ustaz Rudi. Walaan istaiqadha. Istaiqadha. Man? Iin. Ustazah Iin, tafadhali. Istaiqadha, istaiqaztu, istaiqazna, istaiqadha, istaiqazu, istaiqazna. Istaiqazna, ya. Tayyib, at-talibatu istaiqazna. At-tullabu istaiqazu. Ya. Misalnya al-mudarrisu wal mudarrisatu istaiqadha. Dua orang ya. Tayyib, syukran ya Ustazah. Wal an zahaba. Tuh, mudah. Dewi Ustaz. Ustazah Dewi, tafadhali. Zahaba, zahabtu, zahabna, zahaba, zahabu, zahabna. Baik, jadi kalau nunnya pengganti nahnu untuk al-fa'ilin panjang, zahabna gitu ya. Kalau untuk nunun niswah pendek, zahabna. Baik. Syukran ya Ustazah. Naqasha.
Naqasha. Ma naqasha. Purwanti Ustaz. Naam, tafadhal ya Ustazah. Naqasha. Naqashtu. Naqash. Naqasha. Naqashu. Naqashna. Koshna, ya, berdiskusi ya, Rin. Tapi sudah mengarah ke debat ya. Munaqashah. Tayyib, kharaja. Agus. Man Kharaja. Kharajtu. Kharajna. Kharaja. Kharaju. Kharajna. kharajna itu ya. Tayyib. Wal akhir syakara. Agus. Tafadhal Ustaz. Syakara. Syakara. Syakartu. Syakarna. Sakara. Sakaru. Sakarna. Sakarna. Karena ya, berterima kasih artinya. Tayyib. Wal an at-tarribu tsani. Silakan dibuka halaman sebelahnya. At-tadribu ats-tsani. Ayyin. Wah, ayyin itu artinya tentukan, klasifikasikan gitu ya. Domairur raf'il muttasilah bil af'al. Domir rafa, domir marfu yang nyambung dengan kata kerja. Kama fil misal. Seperti di contoh, qabaltu amidal kulliyati. Ya. Saya menemui dekan fakultas itu. Apa domirnya? Domirur raf'il muttasilnya adalah ta'ul mutakallim. Apa itu? Qabaltu. Tu domirnya ana. Mutakallim. Jadi itu adalah ta'ul mutakallim. Ta yang menjelaskan kalau itu adalah fa'ilnya adalah pelakunya yang berbicara. Mutakallim. Orang pertama. Ya, insyaallah. Nah, nomor 1 silakan. Ada yang bisa jawab? Tafadhol ya Ustaz. Naam. Hal asyrafta ala usratika. Ta mukhatab. Ta'ul mukhatab, ya. Ta yang menunjukkan pelakunya adalah anta. Hal asyrafta ala usratik. Ya. Tayyib. Summa ba'da dzalika isnan. Purwanti Naam, tafadhol ya Ustazah. Tasolna bi tiqainal yaum. La fa'ilin. Na al-fa'ilin, ya, takdirnya nahnu, ya. Syukran ya Ustazah. Salasa. Agus. Naam, tafadhol Ustaz. Umar wa Ahmadu ta'akhara 'anil darsi. Alif isnain. Alif isnain. Umar wa Ahmad berarti huma. Ta'akhara alif. Ya, bersama dengan kata kerja. Syukran ya Ustaz. Arba'ah. Rudi. Naam, tafadhol Ustaz. Ulama'ul gharbi tarjamu al-kutubal islamiyah. Domir. Domirnya Domir. wawul jamaah. Wawul jamaah, ya, kembali kepada hum, mereka. Ulama ul gharbi, cendekiawan barat, terjamu, mereka menterjemahkan. Wawul jamaah. Naam, khamsah. Iin. Tafadhali ya Ustazah. At-tabibatu wafakna alal huduri. Anunun Nah. niswah. Nunun niswah. Karena tabibat ya niswah, nisa. Tayyib. Nah, wa akhir sittah. Dewi Ustaz. Tafadhali ya Ustazah. Ta'assartu bil ulama'il muslimin. Tak mutakallim. Mutakallam. Mutakallim. La. Nah, sorry. Ta'ul mutakallim, ya benar. Nah, syukran ya Ustazah Dewi. Sekarang langsung ke tadribur rabi.
Masih ada 5 menit lagi. Tadribur rabi. Latihan yang keempat. Nah. Iqra'il ayat, baca ayatnya. Iqra'il ayat taliyah, baca ayat berikut ini. Wahaddid. Haddid itu sama dengan ayin. Tentukan, ya. Haddid dhamir raf'il muttasil wa naw'ahu. Maka tentukan domir yang marfu, yang nyambung, dan jenisnya. Sama ya kayak tadi. Kalau domirnya misalnya taknya tak apa? Tak mutakallim, atau tak mukhatab, atau ta'ul mukhatabah. Gitu kira-kira ya. Baik. Jadi dijelaskan katanya yang mana. Silakan ayat yang pertama. Agus. Naam, tafadhol Ustaz. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Arkabu wa'ul jamaah. Kata yang pertama Ustaz. Kata kerja yang ada domir muttasilnya. Arkabu. Nah, ya, irkabu. Ya. Wa'ul jamaah. Wawul jamaah. Ahsanta. Syukran lak ya Ustaz. Isnan, silakan. Rudi. Naam, tafadhol Ustaz. Wa kuntu alaihim syahida. Wa kuntu. Wa kuntu. Jenisnya nau'uhu mutakallim. ta'ul mutakallim. Ya, domainnya ana. Syukran ya Ustaz. Naam, salasa. Dewi Ustaz. Tafadhol ya Ustaz. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana. Amanna. Amanna. Tayyib. Ya, wa nau'uhu Na al-fa'ilin. nun alfa au na alfa'ilin. Kalau lana bagaimana? Bukan domair raf'i nanti posisinya, ya kan ya? Ya, bukan sebagai domairu raf'i. Tapi lam itu menunjukkan, atau lana itu menunjukkan kalau dia bukan fa'il. Tayyib, syukran ya Ustazah. Arba'ah. Agus. Tafadhol Ustaz, Iqra. Fakala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Fakala. Wa nau'uhu Alif isnain. alif isnain. Jadi akala itu ada 2 orang pelakunya yang makan ya. Tayyib. Wa akhir. Silakan ibu-ibu nih. Ayatnya untuk ibu-ibu. Perwanti Ustaz. Naam, tafadhol ya Ustazah, iqra'i. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Yurdi' Naam. Yurdi'na wa nau'uhu nunun niswah. nunun niswah. Tayyib. Alhamdulillah intahaina. Baik. Paham insyaallah ya. Ya, sangat mudah. Itu saja perbedaannya domair raf'il muttasilah dengan domair raf'il munfasilah. Arti akan ada domair raf'il ya, domairun nasbi. Nanti akan ada domairun nasbi. Domir-domir yang posisinya itu sebagai ya mansub. Loh, kapan isim itu mansub? Yang paling gampang posisinya misalnya sebagai maf'ul, objek. Misalnya apa? Razaqani Allahu, ya. Atau misalnya a'taitani. Kalau a'taita, tanya itu kan sebagai domir marfu, ya. A'taita domir raf'i. Karena dia tanya adalah ta al mukhatab, ya kan? A'taita. Nah, kalau ni ana a'taitani, ya. Ini di sini adalah domir. Domirnya mutasil juga, tapi posisinya sebagai mansub karena dia maf'ul. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainaka." Gitu kan? A'tainaka. Na-nya adalah nafa'ilin, ka-nya domir juga, tapi dia bukan domir raf'i seperti a'taina. Tapi ka itu domirun nasbi karena posisinya sebagai maf'ul.
Ya, insya Allah nanti ada babnya. Ya, itu saja ikhwatil asatidzah wa akhwatil ustadzat, intahaina minal wahdatil khamisah fa insyaallah fi al-usbu' al-qadim wa nahnu fi sihatin wa afiyah insyaallah tanwasil ila wahdatis sadisah wa mawdu'na al-mihan. Al-mihan itu jamak dari mihnah. Ya, kalau mihnah artinya profesi, pekerjaan, al-mihan juga sama. Pekerjaan, ya. Profesi. Nanti kita akan ada bahasa-bahasa yang baru juga tuh. Ada bahasa misalnya pengangguran, ya. Ada yang lain. Baik, syukran lakum al-hudur wal musyarakah fi hadhil fursah. Kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Semoga dalam keadaan sehat wal afiat semuanya. Semoga dalam keadaan yang dimudahkan Allah segala urusannya insya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya, kita akhiri dengan sama-sama melapatkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan jazaa Ustaz. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.